perbuatan ini. Bahasa lainnya fake. Perbuatan pidana strafbar fake. Perbuatan pidana. Lalu alasan dilakukannya. Pak, ada tikus, Pak. Kenapa harus ditelusuri oleh penyidik terkait alasan dilakukan suatu tindak pidana? Kenapa alasannya ini harus disinggung oleh penyelidik atau oleh penyidik? Karena pidana ini sifatnya subjektif, jadi penyidik harus mampu menjelaskan kenapa si pelaku melakukan tindak pidananya, kenapa si pelaku melakukan perbuatan pidananya. Tujuannya apa? Apakah di sini ada alasan pemaaf? Jadi hakim dalam memutus perkara pidana, dia harus mampu menerjemahkan alasan yang dilakukan oleh si pelaku pidana. Karena tujuannya, kita nggak tahu apakah si pelaku pidana itu punya alasan yang bisa dimaafkan terhadapnya. Alasan pemaaf ini menjadi tolak ukur keringanan. Untuk siapa? Untuk si pelaku, untuk terdakwa. Maka alasan pemaaf ini harus betul-betul sudah diterjemahkan oleh penyidik di awal proses tahap 1 itu dilakukan. Tahap 1 ya. Tahap 1 itu tahap 1 di tingkat kepolisian dan kejaksaan. Tahap 2 itu di tingkat kejaksaan dan pengadilan. Jadi tingkat pertama, tingkat tahap 1, alasan-alasan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana itu wajib dituangkan sebagai bentuk apa? Seandainya pada saat perkara akan ditingkatkan menjadi penyidikan, ya, memungkinkan bahwa si terlapor itu meminta maaf. Setelah meminta maaf, lalu diterima permintaan maafnya oleh si pelapor, maka dilakukanlah restoratif justice RJ. Maka alasan dilakukan ini jelas. Kenapa yang melakukan pencurian? Tadi saya sempat singgung karena saya nggak mampu beli makan untuk keluarga saya. Ya. Kenapa yang nggak mampu beli makan untuk keluarga? Karena saya nggak bekerja. Kenapa yang nggak bekerja? Karena negara nggak memberikan pekerjaan yang layak untuk warga negaranya. Itu alasan yang dia. Kenapa yang melakukan pencurian? Karena saya pengen kaya. Kan lain hal. Lalu siapa pelakunya? Kenapa harus diuji siapa pelakunya? Karena kita nggak tahu apakah pelakunya itu hanya satu orang atau dua orang misalnya. Kita nggak tahu. Oke, selanjutnya masuk ke penyidikan. Penyelidikan di tahap 1 itu kejaksaan ya, Pak? Penyidikan masih di tahap kepolisian. Oh. Jadi kalau kalian misalnya, Anda jangan sampai tiba-tiba diminta keterangan oleh pihak kepolisian, entah itu sifatnya klarifikasi atau wawancara atau bahkan panggilan, kan tahapannya gitu ya, wawancara, klarifikasi, baru panggilan. Kalau sudah panggilan, memungkinkan perkara itu sudah kokoh untuk dinaikkan ke tingkat penyidikan. Tapi kalau misalkan masih wawancara atau klarifikasi, itu masih abu-abu tuh. Penyidik menilai apakah perkara ini layak untuk
diproses atau tidak. Tapi udah ada LP, ya, udah ada laporan pengaduan atau udah ada laporan polisi. Nah, sini diatur bahwa serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang suatu pidana dalam guna menemukan tersangka. Jadi ada beberapa kondisi yang menyatakan begini, ya. Suatu perkara sudah ada laporan polisi, lalu kemudian laporan polisinya dinaikkan ke tahap penyidikan. Yang pertama penyelidikan, ya. Setelah penyelidikan ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Sudah mulai ada SPDP namanya. Apa SPDP? Surat perintah SPDP. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan. Oke. SPDP. Keluar SPDP-nya. Kadang ada kondisi bahwa perkara sudah naik ke tingkat penyidikan, tapi statusnya si terlapor itu sudah berubah terlebih dahulu menjadi tersangka. Jadi beriringan tuh, SPDP ini beriringan dengan penetapan tersangka. Surat penetapan tersangka. SPDP beriringan dengan surat penetapan tersangka. Padahal si terlapor belum pernah diperiksa sama sekali. Ada laporan polisi, korban membuat suatu laporan polisi, lalu kemudian sudah diperiksa, saksi-saksi sudah diperiksa, bukti-bukti sudah diuji. Ini masih lidik nih. Tiba-tiba perkaranya ditingkatkan menjadi penyidikan. Lalu si terlapor menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan beserta penetapan tersangka. Itu bisa jadi tuh, banyak kejadian seperti itu. Padahal kita tahu bahwa penyidikan itu harus dimulai dengan penyelidikan, yang mana si terlapor juga wajib dikonfirmasi, diklarifikasi apakah benar you melakukan tindak pidana ini. Kalau you nggak benar melakukan tindak pidana ini, mana buktinya? Konfirmasi dulu dong, klarifikasi dulu. Ada enggak? Polisi, oke, pelapor sudah membuat laporan, saksi-saksi sudah memberikan keterangan sebagai saksi, bukti-bukti sudah diajukan. Dalam waktu kurang lebih sekitar 3 bulan, laporannya naik menjadi penyidikan. Diberitahukan kepada terlapor bahwa perkara sudah naik di tingkat penyidikan. Dibaliknya ada penetapan tersangka. Banyak jadi. Dan rata-rata setelah adanya SPDP, surat perintah dimulai penyidikan, lalu kemudian ada surat pemberitahuan penetapan tersangka, lalu selanjutnya pemanggilan ke-1 terhadap terlapor garing tersangka, garing tersangka, tadinya terlapor jadi tersangka, datang untuk coba mengkonfirmasi bahwa saya tidak melakukan tindak pidana dan lain-lain. Hari itu juga ditahan langsung. Kalau sudah ada SPDP, memungkinkan adanya upaya paksa. Penyidik itu kalau udah tingkat penyidikan, dia punya kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Entah tersangka lah, penahanan lah, penggeledahan lah, penyitaan lah, gitu ya. Nah, selanjutnya penyelidik atau penyidik atau penyidik tindak pidana umum, polisi, ya, tindak pidana khusus dan atau korupsi,
polisi dan jaksa. Nah, ini saya coba sedikit jelaskan. Kenapa? Apa bedanya? Kenapa harus ada polisi dan ada jaksa? Kita tahu kenapa? Kenapa harus polisi tetap punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan? Polisi kan di tahap awal penyelidikan, Pak. Oke. Kalau tidak pidana khusus, kenapa enggak hanya KPK aja? Kenapa harus polisi juga? Kenapa kira-kira? Karena masuk dalam ruang tindak pidana. Oke. Apa bedanya? Apa yang membedakan perkara korupsi yang ditangani oleh penyidik, perkara korupsi yang ditangani oleh polisi? Apa yang membedakan? Nominal. Oke, nominal. Apa? Nominal bagaimana? Di bawah 2 miliar itu oleh KPK. Di atas 2 miliar itu oleh Polri. Oke, ya. Tentang nominal. Oke. Tapi sejauh ini kewenangan penyelidik ataupun penyidik ini menjadi bias. Kenapa? Kira-kira? Karena sederhananya polisi, Kepolisian Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar. Lalu KPK dibentuk oleh apa? Hanya sebatas undang-undang. Kenapa kewenangannya lebih besar di KPK? Secara Kenapa hierarki. KPK mampu menjerat tindak pidana korupsi yang ada di kepolisian? Kenapa nggak polisi aja yang juga mengawal tindak pidana korupsi di dalam tubuhnya sendiri? Kenapa perkaranya Harvey Mois sudah masuk di tingkat kepolisian tapi nggak jalan-jalan, akhirnya oleh KPK oleh Kejaksaan Agung ya, oleh Kejaksaan dijalankan. Ini ada jaksa nih, sorry saya nggak sebut. Kenapa perkara Harvey Mois sudah sempat masuk di kepolisian tapi nggak jalan, lalu kemudian masuk di KPK juga nggak jalan? Karena termasuk tindak pidana luar. Akhirnya perkara Harvey Mois diadili, dilidik dan disidik oleh jaksa. Ada kekuasaan di situ, ada kepentingan kekuasaan di situ. Perkara Harvey Mois itu, ya, setahun lebih ada di kepolisian, hampir setahun ada di KPK. Gak berani mereka. Akhirnya Jaksa Agung turun tangan. Saya pernah, kebetulan kawan saya itu Jampit Mil, berarti Tindak pidana tertentu. Jampit Mil itu berarti jaksa militer, itu bintang 2, kebetulan kawan saya di Kejaksaan Agung. Jadi kalau tindak pidana khusus berarti dia kalau tipikor berarti masuk tindak pidana khusus. Kalau di kejaksaan berarti jaksa yang menanganinya adalah Jampitsus, jaksa Pidana khusus. Kebetulan kawan saya satu gedung dengan Jampitsus karena kawan saya Jampitmil, jaksa pidana militer, setara bintang 2 kalau di kepolisian. Jampitsus pun setara bintang 2 di kepolisian. Suatu ketika kawan saya diminta oleh Jampitsus, saya lupa nama Jampitsus ya, diminta ke kawan saya itu namanya Indrajit, diminta oleh Jampitsus, Pak, saya butuh pengawalan. Saya diminta untuk menangani perkara yang padam selama hampir 2 tahun. Kenapa itu? Perkara timah. Berapa kerugiannya? Sekian triliun. Terus kenapa? Saya banyak diintipin sama preman-preman. Oke, you butuh pengawalan apa? Saya butuh pengawalan, Pak. Kawan saya karena di militer berikan pasukan khusus, 2 orang dari Kopassus, 2 orang Siliwangi dan lain-lain, dan 6 orang dikasih pengawalan khusus. Legal nggak? Prosedur non legal karena kawan saya termasuk yang cukup punya kekuasaan, kepentingan, kewenangan, maka 6 orang
diberikan untuk pengamanan jam si Jampit Sus tadi. 6 orang. Bingung gue. Ternyata dalam Jampit, perjalanannya di TB Simatupang, sewaktu Jampit Sus lagi makan, ini juga beritanya panjang nih, ramai nih. Lagi makan di TB Simatupang, dia sudah diincar oleh Densus 88. Ada 8 orang. Ketahuannya dari mana? Ketahuannya dari ajudan-ajudan yang disiapkan oleh kawan saya. Sekep 8 orang. Sebagian Densus, sebagian Brimob. Dari mana dia? Dari mana dia kira-kira? Dari Harvey Mois, siapa lagi? Orang jaksa pidana khusus yang lagi menangani perkara besar. Beberapa kali Kejaksaan Agung dilempar sampah oleh pasukan Brimob. Itu suci aja, ramai itu perkara. Tapi Jaksa Agung yang nggak gentar, jalankan perintah Presiden, jalankan. Perkara yang Mois tertunda selama 1 tahun dan 1,5 tahun di KPK. KPK cuma megang berkas doang. Mampu nggak lu menjalankan? Nggak jalan-jalan. Akhirnya langsung oleh jaksa dilakukan penyidikan, naik perkaranya, ramai sekarang perkaranya, disuap hakimnya, masuk penjara hakimnya. Kondisinya tuh, benar kan? Itu kondisinya tuh. Akhirnya kawan saya dipecat, kekuasaan, dipecat dari Jampit Mil. Yang gaji. Ngeri. Kalau kita bicara tindak pidana, bahkan polisi sendiri yang megang berkas selama 1 tahun bisa digerakkan oleh kekuasaan menjadi alat negara, alat kekuasaan untuk apa? Untuk mencerminkan ketidakadilan. Ini fenomena hukum. Jadi kalian masuk ke dunia hukum tuh gini keadaannya. Saya harus terima. Gitu ya. Nah, selanjutnya tindak pidana kelautan TNI AL, Dirjen Kementerian Kelautan dan Polri. Lalu tindak pidana imigrasi ASN, tindak pidana pencucian uang Polri dan PPTK 11. Nanti habis ini. Ini wewenang penyidik ya, hampir mirip ya. Jadi sepanjang misalnya kalian menerima surat panggilan, surat klarifikasi, wawancara, oke lah. Kalau misalkan surat undangan, klarifikasi dan wawancara biasanya itu penyelidik, ya. Penyelidik. Apa bedanya penyelidik dan penyidik? Biasanya penyelidik itu anak SMA ya, lulusan SMA. Kalau penyidik itu biasanya harus Polri. Kadang-kadang pada saat kita diminta keterangan sebagai saksi oleh penyidik, berarti tingkatannya udah masuk penyidikan. Kita datang, yang menerima kita polisi-polisi yang bahkan nggak punya sertifikasi penyidik. Banyak tuh. Kalian kalau dipanggil oleh polisi tanya, "You udah pernah diklat belum?" Di Bandung. Diklat apa? Diklat penyidik. Punya nggak sertifikat penyidikan? Ini jangan periksa-periksa gua. Kalau misalnya nggak punya sertifikat penyidik, mampu nggak? Tanya-tanya. Ya. Banyak juga penyidik-penyidik yang nggak punya sertifikasi penyidik. Anitnya aja, kepala unitnya aja. Ada polisi nggak sih? Kita nggak jelek-jelek polisi, ini fakta. Tapi Pak, kalau ternyata si polisi itu, ternyata si penyidik itu tidak punya sertifikasi itu, kita boleh ini nggak? Menolak. Iya, menolak. Berarti enggak jadi BAP. Sekalipun kita menolak, nanti diganti oleh kanitnya balik. Udah saya yang ganti ya. Kanitnya males. Kanitnya masih bujang lagi. Ya.
diberikan sebagai tersangka atau saksi. Jelas ya. Dari awalnya saksi jadi tersangka itu banyak. Jadi seperti itu ya. Mengampuni. Mendatangkan ahli. Nah ini ahli ini yang diperlukan dalam hubungannya. Kalau nggak tenang itu. Itu dulu. Ahli ini sifatnya mendatangkan, berarti artinya sifatnya negara memberikan Itu yang memberikan bonus kepada si pelapor bahwa laporannya ini perlu didukung oleh ahli. Artinya bahwa kalau seorang pelapor melakukan suatu laporan polisi meminta tindak pidananya untuk dibantu karena sifatnya hukum publik, maka negara harus mewakili seseorang korban tadi untuk menuntut atau bahkan hal-hal yang sepele seperti ahli ini diberikan penunjang pada laporannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendukung tadi. Artinya bahwa si ahli ini kedudukannya adalah versi yang mendukung adanya delik yang akan diajukan kepada si terlapor. Untuk mendukung tentunya. Negara memberikan bonus itu kepada si pelapor. Artinya free. Tapi faktanya ahli itu pakai biaya 10 juta, 15 juta. Kalau menghadirkan ahli dari UI misalnya, Prof. Hartisnowo, Prof. Tuti misalnya. Berapa duit itu? 50 juta bisa jadi. Dalam kategori-kategori tertentu ya, misalnya dalam tindak pidana ITE, ahli yang sering digunakan adalah ahli ITE berkaitan dengan fitnah atau pencemaran nama baik. Ahli yang digunakan adalah ahli bahasa. Ahli bahasa, kita mana tahu, kita merasa difitnah misalnya. Siapa? Si Agus tukang tipu. Itu jelas bahwa dari bahasa sehari-hari gua dibilang penipu, sering menipu, tipu. Kalau bahasa hukum nggak bisa, harus pakai ahli nih. Pengertian dari tukang itu apa? Tukang itu yang melakukan sesuatu apa? Tipu itu tipu apa? Lahir dari kata apa misalnya? Harus pakai ahli. Disodorkanlah kepada si pelapor. Bos, ini harus pakai ahli bos. Gak bisa bos, begini bos. Oh ya udah, boleh. Ahli mau dari mana? Gimana? Ini yang menyarankan, ini yang mencari dong. Lalu biayanya bagaimana? Ditanggung oleh negara. Seharusnya ditanggung oleh negara. Karena untuk mendukung laporan, polisi yang terima laporan menjalankan kalau memang itu masuk dalam konteks delik tindak pidana. Kalau nggak masuk ya tetapkan SP3, hentikan perkaranya. Pakai ahli, ya jelas pakai ahli. Nanti si terlapor pun untuk mendukung versinya dia bahwa dia tidak melakukan tindak pidana, ini juga pakai ahli. Oke, pakai ahli. Tukang itu apa artinya? Ahli itu jadi nggak objektif, subjektif jadinya si ahli ini. Ahli yang dihadirkan dalam perkara pencemaran nama baik atau fitnah, yang satu ahli menyatakan bahwa itu bukan fitnah, yang satu menyatakan bahwa itu fitnah. Mungkin nggak mungkin ahli ada dua pandangan. Ini hakim yang menentukan apakah ahli yang satu itu lebih layak dipertimbangkan atau ahli yang dua, ahli pelapor atau ahli terlapor. Selanjutnya mengadakan penghentian perkara. SP3. Surat perintah penghentian perkara.
penghentian perkara. Penyidikan. Ketiga, alasan yang paling umum dijadikan dalam kasus ketiga ada dua. Tidak cukup bukti dan bukan tindak pidana. Tidak cukup bukti kan kacau. Kita sudah membuat suatu laporan polisi, ya, lalu penyidik atau penyelidik